Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pagi ini halaman 22. Terus, Pak Tris? Iya, terus. Ya, halaman 22 Bamu ya. Sayyid qala Syekh Abdurrahman bin Naif bin Matar al-Aslami asy-Syamari ghafarallahu lah. Jamalul aqli bit-taghafuli. Jamalul aqli bit-taghafuli. Jamal itu apa? Indah. Al-aqli akal. Ya, pikiran. Jadi keindahan akal itu bit-taghaful, dengan bentuk sikap taghaful. Taghaful itu apa? Mudah melupakan, ya, tidak mengungkit-ungkit, ya, seolah-olah tidak terjadi, ya, dianggap apa? Angin lalu sajalah, apa? Close, ya, itu namanya taghaful. Artinya dalam praktek kehidupan berumah tangga, tiap-tiap anggotanya, entah suami, istri, atau anak, juga orang tua, itu kan pasti melakukan kesalahan. Ya, kesalahannya nanti ada yang berat, sedang, ringan, ada yang sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang disengaja, tidak disengaja, macam-macam kesalahan itulah. Nah, untuk mempertahankan dan supaya tetap terjaga keharmonisan, keutuhan, kemudian stabilitasnya itu tidak goyang, maka dianjurkan di dalam agama kita untuk mengambil sikap taghaful. Taghaful itu tadi apa? Ya, loss. Yes. Pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu, ya. Ya, pokoknya tidak mengungkit-ungkit, apalagi sampai dicatat-catat, janganlah. Pada Jumat tanggal 2 September, ya kan, istri saya melakukan kesalahan. Apa itu? Masak sayur tidak dikasih garam, misalkan. Cemplang. Apa? Cemplang. Ya. Terus masih Jumat 2 September, ya kan, misalkan. Pak Tris ketawa, pengalaman Pak Tris. Kemudian itu saat jam-jamnya itu jam 7 pas sarapan, nanti pas jam 9 apa namanya ditanya di mana kunci sepeda motor, malah berpaling muka dan cemberut, "Buh," bilang itu dicatat. Ya buat apa seperti itu? Sebaliknya pun sama, ya kan, seorang istri mencatat di aplikasi buku catatan handphonenya, ya kan, Sabtu 3 September bojoku melenjani janji, jari arep ngejak ning pasar, tak anteni tekan jam 10 ya ora dijak, misalkan. Ditulis, dicatat seperti itu, ya buat apa? Ya, kalau seperti itu akhirnya rumah tangga ya nggak akan bertahan lama. Kalaupun kelihatannya bertahan, ya tidak harmonis, isinya hanya curiga, benci, ya, kemudian ketidakcocokan. Jadi at-taghaful itu artinya sangat luas, mulai tadi mudah memaafkan, loss kalau bahasa Pak Sarjio, ya, dan bahasanya Pak Tris tadi loss, rasa dipikir, jangan diingat-ingat lah. Nah, karena kalau masing-masing sikapnya seperti itu, yang terjadi hanya benturan dan tabrakan. Baik. Nah, seseorang itu punya akal, harusnya mampu berpikir. Jamalul aqli, keindahan, demikian juga bisa dikata kualitas akal seseorang itu juga bisa dilihat dari sikap taghafulnya. Pertanyaan berikutnya, kita melebar sedikit, apakah hal ini hanya berlaku dalam urusan rumah tangga antara suami dan istri? Jawabannya tidak. Kita dalam bertetangga juga seperti itu, berteman dan bersahabat pun demikian. Tayyib. Qala hafizahullahu ta'ala, tabi'atul bashari al-khata'u wa taqsiru
wat tafritu. Tabiat manusia, tabiat itu apa? Sifat yang melekat pada manusia adalah satu, al-khata'u. Apa artinya al-khata'u? Salah, ya, salah. Jadi maksud khata' itu adalah salah yang tidak disengaja. Wat taksir, wat taksir itu apa artinya? Ya, tidak maksimal. Di sana ada al-qasr, ada kekurangan, tidak maksimal dalam melaksanakan dan menjalankan tugas serta kewajiban, nggak akan maksimal. Itu sudah tabiat manusia. Tidak mungkin dia bisa bekerja dengan sempurna. Wa tafrid, tafrid itu artinya mensia-siakan, lalai, ya. Kemudian apa lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia ya? Tafrid itu. Jadi gini Mas Sigit, apa namanya? Di bengkel misalkan. Enggak tahu bahasa Indonesia banget karena bahasa Arab luas maknanya. Dia di bengkel mau mengerjakan misalkan ganti rantai aja lah, ya. Dia tidak mempersiapkan tempatnya, dia nggak pakai pelindung diri, dia nggak ngecek listriknya hidup apa enggak dan segala macam. Kemudian pas dia bongkar, dia meletakkan hasil bongkarannya itu sembarangan, nggak ditata. Biasanya kan kalau bengkel itu kan ditata tek 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 tek. Nanti kalau kembalikannya dari sini lagi. Pas nanti setelah diganti rantainya dipasang lagi, dia nggak ngecek skrupes dipasang apa enggak segala macam. Itu namanya tafrid. Serampangan. Bisa mungkin ceroboh seperti itu. Berusaha itulah tafrid. Ya, gampang kayak gitu tadi. Tafrid itu gampang kayak. Kalau dalam bahasa kan ada ifrat, ada tafrid. Kalau ifrat itu ekstrim, ya kan? Ada yang ekstrim seperti itu, sampai ditulis iki pertama tadi skrup nomor 1 di spidoli 1, bongkar iki 2, yuk digawe gambare, bar ngene bahkan di video. Itu sudah ifrat namanya, ekstrim. Apa? Kebalikannya tafrid. Jadi ifrat itu kalau sering diartikan itu ekstrim kanan, kalau tafrid ekstrim kiri. Itu nggak boleh dalam agama dua-duanya. Tapi dalam pembahasan kita yang disasar adalah tafridnya. Apa itu tafrid? Itu gampang ke. Setiap manusia punya sifat seperti itu, bukan Mas Danu? Nggih, kita semua begitu pokoknya. Gampang ke. Contoh yang paling sederhana sebenarnya, misalkan saya dari sini ke Brosot nggak pakai helm. Gampangnya itu bukan ini, nggak usah orang loh, saya maksudnya. Udah aneh, ini kok nyindir aku, bukan. Gampangnya bukan ini. Ya, masuk tafrid nggak? Sebenarnya tafrid salah sebenarnya, nggak boleh. Itu namanya tafrid gampang kayak, wah cedak kok. Ini. Karena kan kita kadang-kadang terbawa oleh kebiasaan menggunakan helm itu kalau lewat jalan besar, kalau ada polisinya kan itu. Padahal helm itu ternyata untuk keamanan sendiri, untuk ya jaga-jagalah sewaktu-waktu nauzubillah ada musibah tidak parah atau bahkan bisa terlindungi dengan sebab itu. Itu disebut tafrid. Jadi tafrid itu kita terjemahkan apa ini? Gampang kayak gitu ya. Nah, tabiat manusia kata beliau hafizahullahu taala al-khata'u wa taksiru wa tafrid. Melakukan kesalahan, tidak sempurna dan tidak bermudah-mudahan juga bisa ya. Nyepeleke gampangke bermudah-mudahan begitulah. Itu namanya tafrid. Itulah kehidupan keluarga kita. Coba diingat-ingat. Enggak usah jauh-jauh, mungkin tadi malam atau kemarin seharian itu 1 dari 3 atau 3-3-nya bahkan ada pada diri kita. Ya kan? Ada pada diri kita gampang ke. Maka fattajawuzu anhum, at-tajawuzu anhum, memaafkan, berusaha untuk memaklumi, ya, kemudian mengerti dan memahami anhum dari mereka, anggota keluarga kita, min syiyamil kirami, itu termasuk watak orang-orang yang mulia, ya, watak orang-orang yang mulia. Syiyam itu jamak taksir dari syimah. Wattaghafulu inda dzalika
min akhlaqil idhami. Sikap taghaful, ya, ketika istri salah, istri tidak sempurna menjalankan tugas, tidak sesuai harapan, tidak sesuai target, atau istri gampangke, bermudah-mudahan, maka sikap taghaful, pertama kan tajawuz. Tajawuz itu apa? Memaafkan, ya. Kemudian sikap taghaful itu apa tadi? Loss lah, nggak diungkit-ungkit, nggak dibahas, kemudian nggak dibikin rame, nggak dijadikan bahan untuk berdebat. Min akhlaqil idhami, itu akhlaknya orang-orang besar. Sama juga demikian sebaliknya, seorang istri punya suami yang melakukan kesalahan, suaminya melaksanakan atau melakukan sesuatu tidak seperti yang diharapkan istri, atau suaminya gampangke, bermudah-mudahan. Dalam posisi seperti itu, seorang istri dianjurkan untuk mengambil sikap: 1, tajawuz, 2, taghaful. Ya udahlah, dimaafkan suaminya, sudahlah. Kemudian dibiarkan begitu sajalah, nggak usah dijadikan bahan untuk berdebat, untuk kemudian berkepanjangan dan berlarut-larut konfliknya. Jangan. Urusan seperti itu banyak dan selalu ada dalam rumah tangga. Itu kalau mau dipikir-pikir, kalau mau digali-gali, pasti banyak contohnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walir rijali 'alaihinna darajatun." Untuk suami punya 1 derajat lebih tinggi. Darajatun itu 1 derajat. 'Alaihinna, dibandingkan mereka kaum istri. Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi 1 minimalnya dibandingkan istri. Tapi sebelum kita baca tafsirnya, lebih tepat kalau kita baca ayatnya secara utuh. Baik, secara utuh. Itu surat Al-Baqarah. Ya, karena ini kan potongan ya, walirijali 'alaihinna darajatun. Nah ini Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228. Kalau mau ditulis boleh. Al-Baqarah itu kan belum ada ayatnya itu. 228. Ayat ini kaitannya tentang apa? Tentang proses cerai. Ya, talak. Suami istri berpisah. Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim." Terjemahnya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, artinya tidak boleh menikah. Ya, seorang perempuan dicerai, seorang istri ya, seorang istri dicerai. Istri yang dicerai tadi, ya, perempuan atau wanita tersebut wajib hukumnya menahan diri. Maksudnya apa? Tidak boleh menikah. Ya. Sampai kapan? Menunggu 3 kali quru, 3 kali suci. Itu masa iddahnya. Suami istri konflik lama, sudah berusaha dilakukan langkah-langkah syar'inya, didamaikan, ya. Kemudian sampai didatangkan pihak ketiga yang dipercaya, bahkan hakim, perwakilan dari penguasa juga berusaha memberikan penyuluhan-penyuluhan, tapi tidak ada titik temunya. Ya. Sampai kemudian terjadi hal-hal yang bersifat zalim misalkan. Ya sudah, diputuskan cerai. Nah, wanita yang dicerai ini wajib menahan diri selama 3 kali suci. Setelah 3 kali suci, baru dia boleh menikah dengan yang lain. Baik. Kemudian wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Artinya setelah dicerai, cerai yang syar'i itu bagaimana sih?
Cerai yang syar'i itu adalah talak yang diucapkan setelah seorang istri suci dari masa haidnya dan belum pernah digauli. Itu talak yang syar'i begitu. Ya, artinya talak yang sesuai dengan aturan. Kalau supaya apa? Supaya seorang suami itu kalau mau mentalak istrinya mikir dulu, nggak langsung hari ini, nggak langsung seketika karena emosi sesaat, enggak. Kapan? Dipilih waktunya. Ketika seorang istri sudah selesai masa haidnya, ya kan? Dia dalam keadaan suci. Misalkan hari ini selesai haidnya, berarti hari ini sudah suci. Dan belum digauli sama sekali pada masa suci itu. Talak dijatuhkan dan diucapkan. Sehingga suasananya suasana dingin. Masing-masing bisa berpikir. Baik. Nah, ketika proses menunggu tadi masa iddah, seorang perempuan tidak boleh menyembunyikan kenyataan kalau dirinya ternyata sedang hamil. Ya kan? Misalkan hari ini dicerai, kamu saya cerai. Ya kan? Berarti harus menunggu berapa kali suci? 3 kali suci. Itu syar'inya. Tapi kadang-kadang terucap kalimat cerai setelah digauli. Hari ini dia suci, istri. Kemudian nanti malam digauli, besoknya kok dicerai. Masa iddahnya berapa kali suci? 3 kali suci. Nah, dalam proses menunggu 3 kali suci itu seorang perempuan tidak boleh menyembunyikan. Kalau misalkan ternyata dia hamil, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Arham itu jamak taksir dari rahim. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena zaman dulu, bahkan sekarang apalagi, banyak akhirnya yang berbohong. Saya suci kok, saya nggak hamil. Akhirnya menikah. Setelah menikah ternyata hamil. Itu nggak boleh seperti itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka pada yang demikian itu jika mereka menghendaki perbaikan. Artinya, ketika misalkan hari ini dicerai, seorang perempuan menunggu masa iddahnya 3 kali suci. Satu, dalam proses menunggu ini yang berhak untuk merujuk pada perempuan ini siapa? Ya suaminya tadi. Yang dimaksud adalah talak pertama dan talak kedua. Kalau talak 3 udah selesai, namanya talak bain. Nggak bisa dia kembali kepada suami yang pertama sampai dia menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai, itu ya. Tapi yang dimaksud talak 1, talak 2, cerai pertama, cerai kedua. Kalau misalkan dia ingin menikah, suaminya lebih berhak, kan itu. Sekalipun sudah selesai 3 kali sucinya, kalau misalkan ingin menikah, ya sebenarnya yang lebih berhak merujuki siapa? Suaminya. Atau ternyata hamil, setelah dicerai kok hamil, suaminya yang lebih berhak. Ini talak 1, talak 2. Itulah Islam berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka itu maksudnya apa? Haknya perempuan mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, seperti kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya hak dan kewajiban itu seimbang. Walir rijali 'alaihinna darajatun, dan bagi suami atas mereka itu punya kelebihan, ada derajat yang lebih tinggi. Hak dan kewajiban istri sama, otomatis hak dan kewajiban suami juga sama, imbang ini. Tapi walir rijali 'alaihinna darajah, laki-laki itu derajatnya lebih tinggi. 1, wallahu azizun hakim. Itu ayatnya secara utuh. Baik, sekarang kita baca. Jam berapa ini? Baik, sedikit lagi. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan tafsir ayat di atas. Tilkad darajatul lati lahu 'alaiha ifdaluhu 'alaiha. Derajat yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa laki-laki punya derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Apa yang dimaksud ifdaluhu 'alaiha? Maksudnya adalah laki-laki atau suami berbuat baik kepada istrinya yang sudah dicerai itu. Wa ada'u haqqiha ilaiha.
hakiha, haknya siapa ini? Hak istri yang harus dia penuhi dan dia tunaikan. Wasafhuhu anil wajibilahu 'alaiha aw an ba'dihi. Seorang suami siap berlapang dada untuk memaafkan, ya, memaafkan kewajiban yang tidak ditunaikan oleh istrinya, semua atau sebagian. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Jadi begini, jangan disalahpahami secara letter-like ayat. Ternyata ini tafsirnya. Suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Dalam kasus perceraian juga seperti itu berlaku. Nah, dalam sehari-hari pun sama. Suami punya hak, punya kewajiban, istri punya hak, punya kewajiban. Tapi laki-laki punya derajat lebih tinggi. Yang dimaksud derajat lebih tinggi itu apa sih? Ya, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada istrinya lebih daripada kewajiban istri berbuat baik pada suami. Itu menunjukkan suami itu laki-laki harus lebih tinggi. Kalau bahasa kita ya nggak level, gitu. Apa? Bisa temuo, ya, bisa diartikan begitu. Jadi level laki-laki itu lebih tinggi daripada level perempuan. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kebaikan suami kepada istri harus lebih dibandingkan kebaikan istri kepada suaminya. Jadi kalau misalkan seorang istri melakukan 10 kebaikan kepada suami, maka suami memberikan kebaikan untuk istrinya minimal berapa? 20 kalau kata Mas Sigit. Minimal kata Mas Sigit 20. Kalau Pak Sarjio 11. Ya itulah, yang penting harus lebih baik. Itu yang dimaksud. Contohnya apa? Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma uhibbu an astanzifa jami'a haqqi 'alaiha." Kata Ibnu Abbas, saya tidak mau menuntut semua hakku dari istriku. Itu sahabat Ibnu Abbas. Saya tidak mau menuntut semua hak saya. Saya tidak mau begitu. Saya tidak ingin. Kalau dalam riwayat yang lebih lengkap, Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. Wa ma uhibbu an astanzifa kulla haqqi alladhi li 'alaiha fatastawjibu haqqaha alladhi laha 'alayya." Itu lengkapnya. Kata Ibnu Abbas, sungguh saya semangat untuk berdandan. Kalau laki-laki apa? Oh Mas Heru, nek laki-laki mandi bersih, yang rapi, sikat gigi, pakai minyak wangi, ganteng lah. Kalau laki-laki apa namanya? Perempuan kan dandan. Kalau laki-laki maca. Oh Mas Heru. Oh baik kok. Najis. Parlente. Apa? Siapa yang mau usul katanya ini? Jadi intinya begini, kalau bahasanya dandan ya, sungguh saya itu semangat untuk dandan buat istri saya, sebagaimana saya ingin istri saya dandan buat saya. Itu maksudnya. Terjemahnya dandan? Apa Pak Prayit? Berhias? Apa? Besus. Cakep. Coba fikihnya sahabat Ibnu Abbas ini, ahli tafsir. Beliau mengatakan, saya juga semangat untuk dandan, untuk ganteng, gitu. Sebagaimana saya menuntut istri saya juga cantik, gitu. Karena apa yang diinginkan laki-laki sebenarnya seperti itu juga lah yang diinginkan perempuan. Kan kita pengennya datang ke rumah, misalkan datang ke rumah istrinya mambu berambang bawang, ya kan? Apa ya? Oh bakul berambang, oh iya benar. Bakul berambang. Kan itu. Istrinya misalkan nyun sewu bau, belum mandi, ya bau badannya tercium nggak menyenangkan lah, ya kan. Kemudian pakai baju ya sak-sake ning omah, ya kan. Ya sing robek lah, yang sing Pak De pingin pula yang ketawa. Santai lah Pak De. Orang Sumatera kita ini kan. Tapi ketika suaminya pulang, Mbok Jogong ini, lah suaminya pulang ya mambu. Bar ngebor sumur misalkan ya kan. Atau pulang dari sawah juga kotor. Itu yang dimaksud oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sudahlah, saling mengerti dan saling memahami, kan gitu. Istri baru selesai bersih-bersih rumah ya belum sempat mandi ya jelas
bau. Suami juga seperti itu, baru pulang kerja. Ya walaupun kerjanya di kantor, tetap pulangnya naik motor ya tetap mambu keringetan juga. Apalagi kantornya di Gelagah sana ya kan. Mambu iwa. Ya amis dan segala macam asin. Ya wajar, itu yang dimaksud sahabat Ibnu Abbas. Saya ingin sekali berdandan untuk istri saya sebagaimana saya juga berharap istri saya dandan buat saya. Jadi kalau misalkan berharap istrinya cantik, wangi dan segala macam, ya dicontoni dulu. Kan itu ya. Dicontohin dulu dia sebagai suami yang mandi, bersih, pakai sampo, sikat gigi, keleknya terutama ya kan. Udah pakai baju yang bagus, yang wangi ya. Nanti akan seperti itu juga. Baik. Terus jangan lupa juga ya dimodali lah. Itu penting. Tuh, kok Pak Dimingin tunduk-tunduk pula Pak Dimingin gimana Pak nih? Jadi dimodali, pengen istrinya cantik tapi nggak dimodali ya gimana? Ya dimodali lah. Gitu, artinya ya dibelikan mau baju yang bagus atau perhiasan atau apa ya cincin ya gelang dan yang semisalnya silakan. Itu baru kata Ibnu Abbas, ma uhibbu an astanzifa. Astanzifa itu dari nazif. Nazif itu bersih. Maksudnya apa? Diambil semua. Saya tidak ingin untuk menuntut hak saya itu dipenuhi sama istri saya. Kenapa? Karena di saat yang sama istri saya juga berhak untuk mendapatkan haknya. Maka Ibnu Abbas saya merasa di sini maksudnya saya itu nggak mampu untuk sempurna menjalankan kewajiban sebagai suami. Maka saya tidak ingin menuntut hak saya seutuhnya dari istri. Beliau mengajarkan kepada kita untuk boyo ngoco, ya kan? Cobalah bercermin. Kamu sebagai suami mampu nggak sih menjalankan tugas sebagai laki-laki yang ideal, ya kan? Kasih uang belanja yo mbahmu ya cukup, ya kan? Bahkan bisa lebih, bukan cuma makan minum tapi yo jajan, bisa belikan baju, ya kan? Kemudian listrik yo nggak pernah tit pas mati lagi tuku pulsa misalkan, ya kan? Atau yang misalnya sebagai suami kita nggak bisa memberikan dan melaksanakan kewajiban secara utuh, ya udahlah, jangan menuntut istri melaksanakan tugasnya dengan sempurna juga. Berikut Mas Heru? Ya, berarti taklim hari ini judulnya Sakmadyo. Cukup insyaallah karena masih panjang tafsir dari sahabat dari At-Tabari rahimallahu taala. Nah, ini ada usul Pak Sarjio. Gimana kalau misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu yang kitabnya Al-Wasoya, sing Jumat, Sabtu, Ahad ini, itu cuma usul, tapi saya monggo silakan. Saya kembalikan ke Mas Heri dan teman-teman. Ini kan berarti seminggu sekali Mas Heri. Kalau misalkan ini ditambah misalkan Jumat, Sabtu, Ahad kalau pas saya ada. Kemudian yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang Al-Wasoya. Tapi saya kembalikan kepada jenengan dan teman-teman. Kalau iya berarti besok pagi ini maksudnya Sabtu. Oh, saya kembalikan ke jamaah. Baik, wallahu a'lam. Ya tetap di sini Jumat, Sabtu, Ahad di sini kan ibu-ibu juga bisa hadir. Insyaallah gitu. Gimana Pak Sarji ya? Oke, pun insyaallah. Berarti besok pagi ini. Besok pagi judulnya Sakmadyo part 2 Mas Heru. Sakmadyo. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.